Kawasan hutan dengan tujuan khusus biasa kita kenal dengan KHDTK. Kemudian ada yang kedua, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Dan yang ketiga adalah kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Jadi ini ada 3 kategori kawasan hutan dengan tujuan tertentu. Yang untuk pengolahan khusus itu untuk perhutanan sosial, dan ini akan nanti ke depan itulah yang akan menjadi instrumen bagi areal kerja eksperum perhutani yang kemudian nanti akan dikurangi untuk diarahkan dikelola melalui skema-skema perhutanan sosial, termasuk juga nanti di dalamnya di sana adalah kegiatan penataan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, perlindungan, juga pemanfaatan jasa lingkungan. Kemudian khusus untuk ketahanan pangan, ini juga sudah disebutkan dan diuraikan di dalam PP nomor 23 tadi. Ya. Ini sedikit mengenai tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Di dalam PP 23 tadi, mungkin yang perlu kami komunikasikan sampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini adalah adanya perubahan nomenklatur izin berusaha menjadi izin usaha. Yang saya sampaikan tadi, menjadi perizinan berusaha yang di dalamnya bisa memuat multi usaha di bidang kehutanan. Kemudian berikutnya, nah ini yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen selaku Ketua Presidium DKN mengenai transformasi platform usaha pemanfaatan hutan produksi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di sebelah kiri itu kita bisa menyaksikan, bisa melihat ada izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kayu hutan alam, izin usaha untuk hutan tanaman industri dan seterusnya. Sedangkan di sisi sebelah kanan itu sudah diubah menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang di dalamnya bisa ada beberapa kegiatan untuk HBK, hanya 1 perizinan saja, tidak lagi banyak perizinan seperti sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini mengenai perhutanan sosial sudah saya sampaikan tadi terkait dengan penguatan kebijakannya dari mulai peraturan yang dulu hanya diatur dalam peraturan menteri sudah meningkat, ada undang-undang, ada PP, dan juga menyangkut pemberian kekuatan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemberian pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Berikutnya, nah ini yang bagian terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan, bahwa ada satu peraturan pemerintah khusus PP 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administrasi di bidang kehutanan. PP ini sangat terkait dengan apa yang diatur, sebenarnya pangkalnya ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 110A dan 110B. Ini adalah untuk menyelesaikan kegiatan yang sudah terbangun di dalam kawasan hutan yang dulu menurut Undang-Undang 18 ya, itu semuanya diancam dengan denda dan pidana. Nah, karena begitu banyak, lebih dari 3 juta hektar khusus untuk kebun kelapa sawit saja, itu lebih dari 3 juta hektar terindikasi sudah terbangun tetapi tidak ada izin dari kehutanan. Oleh karena itu, melalui PP 24 ini dicoba untuk diselesaikan dengan tidak mengesampingkan sanksi pidananya, tetapi dalam bentuk sanksi administratif. Jadi ini PP ini ada ini strukturnya, ada 8 bab 61 pasal dan memang tidak ada peraturan menterinya. Kemudian berikutnya, nah ini yang sangat penting dari skema yang mungkin agak rumit ya, tapi saya ingin menyampaikan ada di sebelah kiri di bawah itu catatan khusus pengecualian bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun dan secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar dikecualikan dari sanksi administrasi. Ini antara lain yang diatur di dalam PP 24 sebagai wujud dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi sepanjang memenuhi kriteria tersebut maka tidak dikenakan sanksi administrasi. Kemudian bagi yang memang sudah mempunyai perizinan sebelumnya, semua bisa diberikan legalitas sehingga aktivitasnya tidak ada lagi, ke depan ini tidak ada lagi istilah aktivitas ilegal dalam kawasan hutan. Semua akan diselesaikan dan pada akhirnya akan diberikan legalitas. Kemudian termasuk juga untuk sarana prasarana pemerintah. Di beberapa tempat banyak sarana pemerintah yang masih berada di dalam kawasan hutan. Misalnya ada saja yang ekstrimnya kantor bupati misalnya. Ini masih ada di beberapa daerah berada di dalam kawasan hutan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini bisa diselesaikan, terutama melalui PP 24 tahun 2021. Kemudian, nah terakhir kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan pengawasan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang kehutanan,
Kementerian LHK telah membentuk satu Pokja, satu tim khusus yang di dalam tim ini terdiri dari 10 kelompok kerja. Jadi khusus memang ke 10 kelompok kerja ini ditugaskan oleh kementerian. Dalam hal ini ketuanya adalah langsung Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan kemudian Dirjen PKTL dan Dirjen terkait dengan Kementerian LHK menjadi wakil ketuanya. Di bawahnya ada 10 kelompok kerja yang diharapkan bisa mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja berikut peraturan pelaksananya dalam bentuk PP maupun dalam bentuk peraturan menteri. Penutup, yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Pasal 99 dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 serta peraturan turunannya merupakan dasar hukum penyelenggaraan kehutanan yang berkelanjutan. Dan yang kedua, pengelolaan hutan ke depan adalah berbasis lanskap. Seperti yang disampaikan beberapa kali diulang tadi oleh Pak Sekjen atau Pak Ketua Presidium DKN, bahwa pengelolaan hutan ke depan adalah berbasis lanskap dengan tujuan untuk optimalisasi manfaat sosial ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Said yang telah memaparkan banyak hal ya terkait kebijakan-kebijakan yang telah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang paling penting adalah isu-isu penting. Tadi ada 17 isu penting, dari mulai masalah teritorial, dampak penting, cakupan luas bernilai strategis, sampai kepada pengembangan usaha pemanfaatan kawasan hutan. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan perhutanan sosial dan TORA Tanah Objek Reforma Agraria Dr. Muhammad Alif Esud MSI. Kami persilakan waktu 15 menit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak yang terhormat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kesempatan saya di sini hanya sekedar untuk sebagai pemantik diskusi saja ya, tidak justru pertemuan yang baik ini Dewan Kehutanan tempat untuk mencari aspirasi ya. Jadi saya berfungsi hanya sebagai ini karena yang minta adalah dekan. Biasanya kalau di kampus tidak ada istilah mantan dekan. Cuma ada dekan ini, dekan Prof. selalu minta dan saya untuk turut bersama Bapak-Bapak Ibu untuk kita sama-sama berkontribusi apa yang bisa kita perbaiki atau kontribusikan sekecil apapun. Baik, saya materi saya, terima kasih banyak panitia. Saya mengambil tema 2 sayap pembaruan agraria untuk keadilan sosial, TORA dan perhutanan sosial. Karena 2 ini seringkali dianggap perhutanan sosial itu bukan bagian dari pembaruan agraria. Oh, itu bagiannya BPN, begitupun juga misalnya perhutanan sosial itu kan, maka seringkali banyak sekali program yang seharusnya bisa sangat cepat diinterkoneksikan, tapi karena terfragmentasi sektoral kita begitu tinggi sehingga terkadang padahal sejak Undang-Undang Pokok Agraria sudah cukup tua undang-undang kita, satu-satunya undang-undang Pokok Agraria itu kan tahun 1960 ya. Itu sebenarnya adalah rezim satu-satunya pengaturan lahan di Indonesia ya, satu-satunya pengaturan rezim lahan di Indonesia. Tapi karena seiring 7 tahun kemudian setelahnya terbentuk pula lagi namanya Undang-Undang Pokok baru, namanya Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67 ya, sama-sama nomornya nomor 5 semua. Sejak saat itu fragmentasi lahan kita terbagi 2, kawasan hutan atau non kawasan hutan.
persis sama dulu waktu saya masih mahasiswa di Unhas. Hanya ada 2 fakultas di Unhas, fakultas teknik atau bukan fakultas teknik. Kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Jadi fragmented dual system inilah yang begitu menghiasi perjalanan tata kelola pengurusan lahan di Indonesia. Nah, kenapa perlu pembaruan agraria? Ya, karena sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut mantan ketua PP Muhammadiyah Pak Buya Syafi'i Ma'arif ya, pasal yang paling yatim di Pancasila itu adalah pasal yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menurut Buya Syafi'i Ma'arif ya. Menurutnya tema keadilan ini ini adalah dasar negara kita ya, ini adalah dasar negara kita. Dan dalam diskursus keadilan environmental justice atau itu ada 3 hal utama dan satu yang melingkupinya, yaitu keadilan distribusi, keadilan rekognisi, keadilan prosedural, dan keadilan kontekstual. Keadilan kontekstual ini yang melingkupi 3 distribusi, rekognisi, dan prosedural. Nah, dan inilah yang akan melihat bagaimana relasi antara subjek-subjek agraria itu ya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, subjek-subjek agraria itu bisa saja adalah negara, pemerintah ya, komunitas, wilayah ya, masyarakat adat. Di Undang-Undang Agraria ada sekitar puluhan kali disebut ya, puluhan kali istilah wilayah, istilah adat disebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dan banyak sekali hak-hak sumber-sumber agraria yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria belum diterjemahkan secara penuh dalam turunannya sampai hari ini. Kemudian dan sumber-sumber agraria itu bukan hanya tanah yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu ya, dia bisa juga hutan, tanah, hutan, tambang, perairan, dan udara. Itu yang disebut dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, apa yang terjadi seiring perkembangan kita, ketimpangan penguasaan dan ketimpangan lahan ya, 60% tanah itu dikuasai oleh 1% korporasi. Sebenarnya sejarah panjang korporasi ini adalah sejarah panjang kolonialisme di Indonesia ya. Kita ingat sejarah perkebunan itu sejarah yang sudah melekat ya, panjang. Dan upaya untuk dekolonialisasi tanah itu mengalami banyak kendala ya dalam perjuangannya. Sampai sekarang pun kita seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa telah ada upaya untuk tanda kutip mencoba untuk memberikan distribusi ya, dekolonialisasi lahan-lahan yang begitu besar yang seharusnya didistribusikan kepada rakyat. Kemudian ini membuat sempitnya ruang kelola agraria masyarakat ya, itu banyak konsekuensi ya, migrasi. Saya sangat senang tadi malam karena Indonesia menang melawan Malaysia ya. Banyak sekali keluarga saya di Patanjaman jadi TKW di sana ya, karena land squeeze ya, ada taman nasional yang sudah menghimpitnya, tanah giliran itu sudah semakin seharusnya gilirannya, tapi karena sudah terlalu banyak nih orang, tidak bisa nih dia pindah kemana ya, dan mereka pulang membawa uang untuk membangun kampungnya. Begitu timpangnya ruang kelola hidup agraria di pedesaan hari ini. Buruh di lahan sendiri, patron klien. Dulu waktu sebelum ada di hutan desa di Bantai, waktu kita pasukan desa Prof. Supa waktu itu hanya ada 3 karang ya Prof yang menguasai tanda kutip lahan kawasan hutan ya. Yang lainnya itu hubungan patron klien begitu besar, menguasai tanda kutip kawasan hutan itu. Kemudian tapi kalau kita lihat sejarah panjang perkebunan di Indonesia, pada akhirnya ketika perusahaan-perusahaan itu sudah kolaps, pada akhirnya yang mencuci, yang tinggal siapa? Petani-petani kecil ya.
Kalau kita lihat di Jawa, yang berjaya sekarang Jawa justru smallholder jati ya. Justru yang kuat itu adalah petani-petani kecil tapi banyak ya. Begitupun sejarah karet sudah mulai dulu yang besar-besar, kemudian yang kecil, justru dia yang lebih kuat dan justru lebih bagus ya. Agroforestry tidak plantation ya, tidak murni dari segi biodiversitas itu jauh lebih baik. Kalau kita juga belajar dari sejarah krisis di Indonesia yang menyelamatkan kita dari krisis 98 tahun 2008 ya, krisis beberapa kali goncang-goncang kecil ekonomi, menurut laporan oleh Kementerian Keuangan sendiri bahwa yang paling bertahan adalah justru pelaku-pelaku usaha rakyat. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, dinamika lokalitas tenurial di lapangan sebenarnya cukup kompleks, antara satu tempat dengan tempat lainnya berbeda-beda. Misalnya begini ya, ada lahan masyarakat kan di Kementerian ATR BPN sekarang sudah mulai ada juga namanya sertifikat komunal ya. Dia bilang, wah saya tidak mau, pokoknya kalau ada kata sertifikatnya saya tidak mau. Kan dia tidak mau. Karena dia hawa sangat, jadi ada memori kolektifnya kalau sertifikat nanti dijual ya. Padahal menurut ATR BPN inilah perlindungan mereka untuk tanah komunal mereka misalnya. Jadi antara satu tempat dengan tempat lain, bentuk-bentuk rekognisi negara terhadap bentuk-bentuk kepemilikan baik itu individu atau komunal atau marga atau keluarga atau berbasis apapun, itu sangat kompleks di lapangan. Seharusnya itu direspons bukan dengan sentralisasi mekanistik pengaturan yang terlalu top down. Jadi itu mungkin yang penting. Kemudian yang paling penting juga dalam diskursus masyarakat, saya tak tahu apakah ada kawan-kawan dari masyarakat adat di sini. Tanah ulayat yang begini kan, sebenarnya begini. Tanah ulayat dalam diskursus tanah ulayat hak wilayah adat, kan mereka selalu mekanismenya adalah mereka diminta untuk membuktikan dirinya adalah masyarakat adat. Masih ada kelembagaannya, ada wilayahnya, ada peranatanya. Persoalannya juga adalah peranata yang ada sekarang telah dengan peranata modern yang ada menurut mereka itu pasti lemah. Jadi nggak ada lagi, bukan nggak ada lagi, lemah tadi Pak. Adalah mereka diminta untuk berjuang di politik lokal. Maksud saya adalah mereka diminta, orang ini kan kecil-kecil ya, komisi kecil, diminta untuk berjuang di politik lokal untuk mendapatkan peraturan daerah ya. Peraturan daerah ini kan mesti harus deal dengan kontestasi politik lokal. Itu juga yang menjadi dilema ya, baik dalam rejim misalnya untuk pelepasan untuk hutan adat oleh KLHK ataupun wilayah adat di rejim pengurusan pertanahan di ATR BPN. Kemudian ya industrialisasi, saya dulu di sekitar 5 tahun 7 tahun lalu pernah ada istilah revitalisasi industri kehutanan ya. Saya tidak tahu kenapa istilah itu tidak disebutkan lagi, padahal menurut saya sangat penting di sekarang. Yang paling penting adalah untuk menyongsong revitalisasi industri, hilirisasi atau apapun harus diperkuat agraria, sektor agraria kita harus diperkuat. Agraria ini dalam konteks bukan miliknya BPN ya, agraria dalam konteks umum.